attenzione, quest'anno invece la Race of Champions è inserita nel calendario della Federazione Motociclistica Italiana. Pada bulan Juli 2022 lalu, Ducati sukses menggelar sebuah event yang berjudul Ducati Fashion Week. World Ducati Week, sebuah event yang diadakan secara rutinan oleh pabrikan asal Italia ini. Sebenarnya agak telat sih kalau mau dibahas, tapi ya karena ini channel suka-suka, jadi nggak apa-apa lah ya. Maklum cuy, cari materi sendiri, rekaman sendiri, cari footage sendiri, sampai ngedit sendiri. Anjir lah, kok malah curhat. Wes lah, pokoknya no problem lah ya. Jadi mari kita bahas soal World Ducati Week yang di tahun 2022 ini begitu sangat meriah. Sebelumnya kita coba bahas sedikit histori dari event ini. World Ducati Week adalah event yang sudah sejak lama digelar dan sudah diselenggarakan secara turun-temurun. Pertama kali digelar pada 12 sampai 14 Juni tahun 1998. Event ini dulu awalnya bernama World Ducati Weekend, pakai akhiran N, di mana ada ribuan fans Desmodromic Valve hadir di sirkuit Santa Monica di Misano Adriatico. Tujuan diadakan event ini tentunya untuk membangun silaturahmi dengan para pemilik motor Ducati, komunitas Ducati, importer umum, sampai pemilik dealer Ducati di seluruh dunia. Dan sekaligus sebagai rasa ucapan terima kasih Ducati kepada semua konsumen yang secara tidak langsung sudah membuat nama Ducati menjadi sangat dikenal di seluruh belahan dunia. Dan untuk memeriahkan event perdananya, mereka mendatangkan para pembalap Ducati World Superbike andalannya pada saat itu, yaitu Troy Corser, Pier Francesco Chili, Paolo Casoli, termasuk juara dunia Ducati, Carl Fogarty, rider asal Inggris yang membawa Ducati juara World Superbike sebanyak 4 kali. Bahkan juga dihadiri oleh tim balap Minardi Formula One Racing Team. Kedatangan para pembalap ini tentunya jadi daya tarik tersendiri untuk para peserta World Ducati Weekend. Event perdana World Ducati Weekend ini berhasil mengumpulkan setidaknya 5.000 motor Ducati dengan sekitar 6.000 peserta yang hadir. Mereka datang dari berbagai negara-negara Eropa seperti Jerman, Belgia, Italia, Inggris, Belanda, dan Austria. Sedangkan di luar Eropa, ada yang datang dari Amerika Serikat, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru, Afrika Selatan, bahkan kabarnya juga ada yang datang dari Singapura. Kalau dari Indonesia kurang tahu juga sih. Para peserta yang hadir juga berkesempatan untuk bisa memenangkan undian yang berhadiah utama berupa sebuah motor Ducati Monster. Gokil kan? Ini udah macam kayak jalan sehat yang grand prize-nya rice cooker yang paling diburu sama emak-emak. Dan karena event ini terbilang sukses, maka akhirnya Ducati tetap melanjutkan event ini sampai sekarang dan sudah menjadi bagian dari tradisi Ducati. Bahkan event ini sudah dianggap seperti hari rayanya para fans Ducati. Gokil kan? World Ducati Week umumnya diadakan setiap 2 tahun sekali, kalau tidak ada halangan. Soalnya pernah juga diadakan 3 tahun sekali, waktu tahun 2004 ke 2007, dan 2007 ke 2010. Dan di tahun 2022, World Ducati Week akhirnya kembali digelar, di mana ada sekitar 80.000 fans Ducati dari 84 negara hadir di Misano Adriatico. Dari sini sudah terasa sekali pertumbuhan pengunjung yang meningkat secara drastis dari yang awalnya hanya 6.000 sampai sekarang menjadi 80.000. Meskipun sebenarnya angka ini masih kalah dari jumlah peserta yang hadir pada World Ducati Week 2018 yang waktu itu sanggup mengumpulkan sekitar 91.596 pengunjung. Tapi meskipun begitu, World Ducati Week 2022 begitu terasa sangat istimewa. Bahkan Ducati menyebut event ini sebagai the most beautiful World Ducati Week of all time. Apa yang membuat World Ducati Week 2022 menjadi sangat istimewa? Tentu saja karena event ini sudah libur selama 4 tahun. Event ini terakhir kali diselenggarakan pada tahun 2018 dan pada tahun 2020 sebenarnya event ini sudah direncanakan untuk digelar. Tapi berhubung Italia pada saat itu adalah salah satu negara di Eropa dengan kasus pandemi tertinggi dan pemerintah Italia juga sedang menerapkan PPKM level 174,9, maka World Ducati Week 2020 akhirnya resmi batal digelar. Dan pada tanggal 22 sampai 24 Juli tahun 2022, akhirnya event ini kembali digelar setelah 4 tahun ditiadakan. Ini akan menjadi akhir pekan yang panjang dan sangat menyenangkan untuk para fans Ducati. Kebayangkan gimana antusiasme para peserta di event ini setelah 4 tahun event ini ditiadakan.
Dan demi memeriahkan event ini, Ducati nggak tanggung-tanggung cuy. Mereka mengundang 21 rider dari berbagai kompetisi besar, yaitu MotoGP, World Superbike, World Supersport, dan Moto America Superbike. Dari MotoGP ada Pecco, Miller, Pak Zarco, Bastianini, Luca Marini, dan kawan-kawan. Lalu dari World Superbike ada Bautista, Rinaldi, Bernardi, dan kawan-kawan. Dari World Supersport ada Oli Bayliss, Koffler, dan Fuligini. Sebenarnya ada juga sih Nicolo Bulega, tapi dia kagak ikut balapan, gak tahu juga kenapa. Bahkan ada juga veteran MotoGP, yaitu Danilo Petrucci, yang sekarang bermain di Moto America Superbike. Semua rider ini akan beradu kencang di atas motor Ducati Panigale dalam sebuah balapan yang masuk dalam salah satu agenda yang paling ditunggu dari event ini, dan balapan ini berjudul Lenovo Race of Champions. Semacam fun race gitulah, balapan buat seru-seruan doang. Semua rider ini menggunakan motor yang diberi stiker sesuai dengan livery dari tim balap resmi mereka masing-masing. Dan motor yang dipakai di sini adalah Panigale V4S dan Panigale V2955 yang dimodifikasi hanya pada bagian ban dan knalpot. Untuk pembalap MotoGP dan Superbike menggunakan Panigale V4S, sedangkan pembalap Supersport menggunakan Panigale V2. Dan balapan ini berakhir dengan kemenangan Pecco yang berhasil finish di posisi pertama, diikuti oleh Luca Marini di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di posisi ketiga. Sebenarnya, pemenang dalam balapan ini sudah bisa diprediksi kalau Pecco yang bakalan jadi juaranya. Karena udah kelihatan banget tuh, kalau Pecco sudah mendominasi dari sejak awal sesi latihan bebas. Bahkan Pecco sanggup menyabet pole di sesi kualifikasi. Ini adalah sedikit bukti kalau Pecco adalah wonderkid yang bisa jadi aset besarnya Ducati. Meskipun hanya sekedar fun race, tapi balapan ini termasuk seru cuy. Lumayan lah jadi tontonan buat mengisi liburnya jadwal balapan MotoGP sama World Superbike. Kapan lagi ya kan, lihat rider MotoGP versus rider World Superbike beradu kencang. Dan setelah balapan ini selesai, semua motor Panigale yang dipakai pembalap Lenovo Race of Champions ini akhirnya dijual secara umum melalui online. Semuanya punya potensi yang sama untuk bisa memiliki motor-motor ini, asalkan ada duitnya. Setiap Panigale V4S dan V2 yang dijual ini memiliki ukiran nama sesuai nama pembalapnya masing-masing. Dan motor pertama yang terjual justru punya Jack Miller. Sold out kedua punya Pecco, selanjutnya punya Pak Zarco juga ikut terjual. Pada beberapa jam berikutnya, semua Panigale ini habis terjual. Emang ya, fans Ducati itu pada sultan-sultan. Balapan ini tentunya hanyalah sebagian kecil dari agenda event World Ducati Week, karena masih banyak hal menarik lainnya dalam event ini yang tentunya tidak bisa saya jabarkan satu persatu, seperti aksi freestyle menggunakan motor Ducati, Pecco yang membonceng bos Ducati MotoGP pakai motor prototype, aksi Lamborghini di sirkuit, konser musik, sampai memasak barbecue bersama para petinggi Ducati. Oke, itu adalah sedikit pembahasan soal World Ducati Week, sebuah event yang sudah dianggap seperti hari rayanya fans Ducati. Jadi gimana menurut kalian event World Ducati Week ini? Apakah seru atau biasa aja? Kalau kalian mau nambahin, revisi, atau berpendapat, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar. Nama saya Awang, stay safe and I will see you in the next video. Peace!